Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Erwin Kalau dalam acara Property Law. Kali ini kita akan membahas satu pertanyaan dari Bapak X lah, karena katanya nggak mau disebutkan namanya. Bapak X, pertanyaannya adalah, ini ada rumah yang mau dijual di Pluit, Jakarta. Mereka punya ahli waris 2, satu yang di Jakarta, satu ada di luar negeri, jauh di Kanada. Pada saat mau dijual memang kan harus ada ahli waris dua-dua. Nah, pertanyaannya adalah, si ahli waris yang di luar negeri ini tidak bisa pulang dan tidak mau warisan itu. Nah, kita nggak tahu masalahnya apa. Intinya yang ahli waris satunya di luar negeri itu menolak hak warisnya. Nah, bagaimana? Bolehkah seorang ahli waris menolak warisannya dan bagaimana solusinya? Nah, pertama-tama saya ingin jelaskan bahwa yang namanya itu adalah hak waris, bukan kewajiban waris. Yang namanya hak, menolak ya boleh-boleh aja, hak dia. Ya, dia tolak dan dia menyerahkan ke panti sosial juga boleh, ke yayasan sosial juga boleh. Dia tolak, kalau dia tolak dan tanpa memberikan kepada siapa-siapa, berarti warisannya itu jatuh kepada ahli waris satunya. Ya, jadi in prinsip adalah seseorang ahli waris menolak hak warisnya boleh, walaupun sih jarang-jarang ya ada yang menolak ahli waris. Nah, setidak-tidaknya dia bisa alih. Nah, kita nggak tahu masalah keluarganya gimana dan kondisinya di luar negerinya bagaimana. Ya, bisa saja kita nggak tahu kondisinya di sana. Lalu yang kedua caranya, bagaimana caranya? Jadi penolakan itu apakah bisa cuma WA atau email? Itu tidak bisa, tidak cukup ya. Secara legalitasnya nanti pada saat AJB, PPAT notaris dan BPN pada saat balik akan menanyakan. Ini kan ada, pertama kan harus ada namanya keterangan waris, penetapan waris, siapa ahli warisnya. Di situ ada A dan B. Nah, yang B mana tanda tangannya? Nggak ada, Pak. Ini ada WA-nya atau ada emailnya, nggak berlaku. Jadi pencabutan itu juga harus dibuat secara benar, yaitu secara legal. Artinya apa? Supaya menghindari adanya manipulasi. Bisa kalau email WA siapa, kita nggak tahu siapa yang kirim penolakan itu, kan belum tentu dia. Nah, jadi di sini sekali lagi hukum itu yang dibutuhkan adalah pembuktian. Apakah benar si X ini yang menolak itu memang benar dia menolak, kan itu. Nah, berarti caranya adalah dia bikin surat pernyataan penolakan bahwa ahli rumah di sini nih, saya menolak hak waris saya dari ayah namanya ini dan saya serahkan kemana. Ya, kalau tidak ya sudah dia tolak aja, berarti otomatis dapat kepada saudaranya yang satunya ya. Nah, pernyataan itu ya dibuat dan harus dilegalisir di kedutaan setempat. Nah, sama dengan notaris. Kenapa di kedutaan? Supaya memastikan bahwa ini si X benar yang membuat penolakan itu, ya kan? Jadi dia harus membuat dan itu harus dilegalisir di kedutaan setempat. Nah, surat pernyataan yang telah dilegalisir kedutaan inilah yang dikirimkan ke Jakarta. Ya, dari Jakarta akan dikirim, diserahkan kepada notaris PPAT. Nah, dengan demikian pembagian warisnya itu jatuh kepada saudara yang satunya. Jadi tidak bisa. Yang pertama adalah menolak hak waris itu boleh, ya, karena hak boleh saja ditolak. Yang kedua adalah penolakan itu harus dibuat secara benar, ya, yaitu ada pernyataan dan dilegalisir di di kedutaan. Nah, kalau dia di Indonesia dia tolak ya di notaris, ya kan? Tapi kalau di luar negeri dia cukup di kedutaan besar Indonesia setempat lalu dilegalisir bahwa ini benar betul si X yang datang yang tanda tangan. Sebenarnya tujuannya semata-mata memastikan bahwa yang buat ini orang yang bersangkutan, ya. Kalau tidak ada itu bisa saja siapa saja yang memiliki, bisa saja saudaranya akal-akalan dia pergi ke baru dia kirim, ini kan boleh-boleh aja itu. Apa susahnya merekayasa semua data-data itu, ya. Saya kira demikian penjelasan ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com